Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Seperti janji saya di video sebelumnya, saya ingin mencoba menyarankan tentang beberapa olahraga yang bisa dilakukan oleh pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan dan juga gangguan psikosomatik. Karena begitu banyaknya pertanyaan tentang hal ini dan juga ada beberapa di antaranya yang merasa bahwa kalau gangguannya itu kecemasan yang membuat berdebar-debar, saya takut sekali kalau saya harus berolahraga. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tahapan dari awal supaya bisa mencapai suatu kemampuan untuk berolahraga yang baik, supaya tidak menjadikan orang itu mengalami gangguan yang kekhawatiran yang sangat. Nah, yang perlu pertama kali ditekankan adalah bahwa orang yang mengalami serangan panik itu tidak akan mengalami pingsan ya ataupun hilang kesadaran. Jadi ada kekhawatiran dari berbagai kasus pasien yang datang. Mereka kebanyakan mengatakan bahwa adanya kekhawatiran kalau misalnya bisa pingsan gara-gara dari pasien itu mengalami misalnya serangan panik gitu. Jadi karena berdebar-debar kencang seperti melayang, dia takut pingsan. Inilah yang membuat mereka takut kalau harus berolahraga ya. Takut pingsan, nanti di jalan bagaimana, kalau misalnya di taman bisa jatuh seperti itu. Tapi kalau kita lihat orang yang mengalami pingsan karena gangguan psikosomatik ataupun serangan panik itu tidak ada ya, tidak ada gitu. Sampai yang bertanya juga misalnya, waduh saya kalau misalnya nanti mati gitu dok, tiba-tiba serangan jantung bagaimana? Nah tentunya kan saya sudah pernah bilang bahwa Anda tentunya harus juga pernah melakukan pemeriksaan ya, setidaknya EKG jantung untuk menyatakan diri Anda itu memang tidak ada masalah jantung pada pasien yang mengalami gangguan kecemasan. Jadi tidak akan pingsan ya, seperti itu. Yang kedua, bisa nggak dok terjadi panik tiba-tiba saat berolahraga? Memang bisa saja jadi panik sehingga pengobatan itu menjadi perlu. Nah disinilah ketika kita sudah berobat, maka kita perlu juga melatih kepercayaan diri kita untuk bisa kembali kondisinya tampil dalam keadaan yang cukup stabil dalam berolahraga. Lalu kalau demikian, jenis olahraga apa aja yang biasanya disarankan? Sebenarnya saya selalu menyarankan kepada teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan dengan melakukan olahraga yang sifatnya aerobik ya. Jadi biasanya tuh sifatnya aerobik seperti jalan kaki, jogging, sepeda, senam ya, kemudian juga melakukan berenang ya, bersepeda itu boleh ya, tidak ada masalah ya, jadi nggak ada problem seperti itu. Olahraga-olahraga ini juga membantu untuk meningkatkan sistem saraf otonomnya lebih baik, supaya sistem saraf simpatis yang berhubungan dengan jantung dan juga sistem parasimpatis yang berhubungan dengan jantung untuk menurunkan denyut jantung itu menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya olahraga aerobik yang sifatnya seperti kardio tadi itu disarankan untuk membantu. Lalu bagaimana? Kita tahu bahwa kecemasan ini sangat sering memicu denyut jantung. Biasanya kalau denyut jantung normal manusia sih kalau dari berbagai penelitian dibilang antara 60 sampai 100. Walaupun kalau saya sih menginginkan denyut jantung itu cukup ideal di bawah 80 ya kali per menit. Nah, ketika orang sudah sampai tahapan kecemasan biasanya tuh mulai di 90 ke atas. Jadi teman-teman yang seringkali mengalami gejala-gejala cemas, anxiety, kalau kita perhatikan denyut jantungnya baik diukur di denyut nadinya maupun memakai jam itu biasanya di atas 90-an sudah mulai ada rasa nggak nyaman. Dan ketika orang melakukan aktivitas kardio exercise ataupun olahraga itu juga kan meningkatkan denyut jantungnya. Namun yang perlu diingat tuh pikirannya bahwa oh iya saya melakukan ini tuh karena saya berolahraga. Jadi kondisi ini juga bisa menjadi satu pemikiran ke depannya bahwa ketika saya melakukan aktivitas olahraga itu bisa saja saat sama ketika saya lagi serangan cemas, panik.
ya, karena serangan cemas paniknya datang, dan jantung saya juga bisa tiba-tiba sampai di atas 100. Tapi itu juga bisa saya capai juga pada saat saya berolahraga. Jadi 110, 120 itu bisa tercapai pada saat olahraga. Dan ini yang menjadikan problem yang lebih bisa ditanggulangi. Pikiran-pikiran itu mempengaruhi kemampuan kita untuk tetap percaya diri saat melakukan olahraga. Nah, ada olahraga yang tidak disarankan, yaitu olahraga yang sifatnya kompetitif. Misalnya ikut futsal, badminton, atau misalnya tenis meja sekalipun. Kenapa saya bilang demikian? Karena ketika olahraga itu ada skornya, itu biasanya tuh ada kecemasan yang berkaitan keinginan untuk menang, untuk mengejar. Ya, jadi kalau misalnya badminton, tenis, kemudian juga skornya misalnya kayak futsal ataupun tadi yang saya sebut tenis meja, itu kan pasti kepengen ada rasa menang lah gitu ya. Jadi ini yang seringkali menjadi problem. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa bilang, enggak sih saya kalau ngikut olahraga itu juga enggak lah, nggak perlu sampai menang juga bisa kok. Ya nggak masalah sih kalau memang demikian. Tapi kalau misalnya memang kelihatannya ada kompetitif yang seperti demikian, sebaiknya tidak dilakukan. Jadi olahraganya yang sifatnya baik aja seperti kardio tadi. Nah, kalau ditanya berapa lama exercise-nya, bukan pengobatannya, exercise-nya berapa lama? Saya sarankan sekitaran 20 sampai 30 menit. Berapa kali sehari? 1 kali sehari cukup. Berapa kali seminggu? Sekitar 3 sampai 5 kali seminggu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam waktu 30 menit per hari, jumlah maksimal olahraga yang disarankan memang sekitar 150 menit ya, minimal itu, bukan maksimum, minimal 150 menit untuk yang disebut olahraga ringan seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Tapi kalau misalnya olahraganya agak berat, kalau nanti sudah makin tambah baik seperti HIIT, high intensity interval training, Tabata ya, kemudian juga freeletics, itu bisa dilakukan 90 menit per minggu ya, dibagi 4 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Jadi teman-teman bisa pilih kira-kira yang mana. Ada beberapa pertanyaan tentang yoga misalnya. Apakah boleh? Boleh aja, nggak ada masalah ya. Treadmill boleh, kemudian angkat beban boleh aja, nggak ada masalah. Yang paling penting adalah kemampuan otak kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini akan meningkatkan denyut jantung kita, dan itu tidak masalah karena memang tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem saraf simpatis dan parasimpatis kita supaya menjadi jauh lebih baik lagi. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan olahraga yang boleh untuk pasien psikosomatik dan cemas, yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, karena yang paling penting adalah bagaimana kita tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga. Jiwa kita lakukan dengan berbagai macam cara untuk meningkatkan kemampuan jiwa kita, tapi jangan lupakan raganya juga, yaitu dengan makanan yang sehat dan juga dengan olahraga yang teratur. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.